Yang khusus dari proyek International Street Circuit Mandalika ini, jadi ada 3 ya. Yang pertama pekerjaan aspalnya, jadi AC base seperti biasa itu 8 cm, AC binder juga seperti biasa 6 cm, tapi yang agak unik ini adalah di surface-nya. Kami mencoba menggunakan stone mastic asphalt surface, jadi bukan pakai AC wearing. Ini juga kita dapat berita bahwa ada beberapa sirkuit yang di resurface menggunakan AC wearing course, itu mendapatkan komplain dari para rider karena nggak ada gripnya, jadi terlalu mulus gitu. Nah, ini untuk SMA ada spesifikasi khusus bahwa sand patch testnya itu harus 0,9 sampai 1,6. Nah, ini jadi aspalnya nanti agak atasnya itu agak berongga tapi dalamnya padat. Kita lagi coba untuk kita lakukan di Mandalika, dan ini memang bukan hal biasa di perkerasan lentur ya di Indonesia. Kemarin sudah kita coba untuk trial, dan insya Allah kita akan nanti coba untuk pelaksanaan di lapangan. Yang kedua pekerjaan drainase horoton. Ini drainase horoton juga cukup unik. Bukaannya hanya kecil 5 cm, tapi kapasitasnya besar, sehingga dia bilang ini adalah high capacity drain. Ini sengaja kita pastikan kita gunakan untuk bisa memberikan performa dari sirkuit ini yang airnya itu tidak mengenang nantinya. Yang ketiga adalah pekerjaan concrete barrier. Ini concrete barrier juga cukup unik, jadi clip on gitu antara barrier yang satu dengan barrier yang sampingnya. Nah, konsep ini juga bisa kita lakukan di Mandalika. Jadi moldnya atau casingnya kita impor dari Jerman dan Vietnam. Nanti ngecornya itu kita lakukan di lapangan. Properties di dalamnya kita impor dari Jerman. Geobrook ini juga sebagai atasnya nanti ada panel pagar yang tahan tumbukan. Nah, ini yang kita juga pastikan bahwa kita juga memenuhi standar FIM, Federation International Motorcycle. Dia teman-teman FIM ini yang menjaga safety dari sirkuit tersebut. Nah, ini pagar tahan tumbukan yang juga kita coba bawa ke Mandalika, karena ini memang terkait dengan safety. Jadi kami juga tidak ingin coba-coba gitu ya, sehingga nanti resiko terhadap sertifikasi ataupun sertifikat layak pakai dari FIM itu, kalau mereka bilangnya sertifikat homologasi, ini yang kita tidak mau beresiko di situ, sehingga kita coba maksimalkan apa yang terkait dengan safety. Pagar ini sudah disertifikasi oleh FIA dan FIM, jadi untuk F1 dan MotoGP, sehingga bisa memberikan keyakinan kepada penyelenggara, baik itu Dorna maupun FIM, federasi yang mengawasi event MotoGP ini, untuk bisa yakin bahwa sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit yang aman. Ini bentuk moldnya Pak, dan ini bentuk setelah jadinya, dan ini setelah disambung-sambung. Jadi satu panel ini 4 meter dan bisa diangkat pakai forklift. Jadi cukup ringan karena tipis dia, tapi koneksinya ini yang membuat mereka bersatu dan tidak mudah lepas gitu. Nah, ini yang mungkin kita harus belajar teknologi ini dan bisa kita lakukan di Indonesia.
Untuk pengecorannya kita lakukan di Lombok, rebarnya pakai rebar biasa, cuma join koneksinya ini yang memang kita impor dari Jerman. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita pakai SMA wearing course, menggunakan aspal nanti polimer modified bitumen atau PMB, dan rencananya kita pakai PG82, PG82 untuk bisa mendapatkan kualitas aspal yang baik. Kami coba trial mix design-nya kemarin, itu memang untuk aspal SMA ini, stone mastic aspal ini memang kontak stone by stone. Jadi mengandalkan kontak stone by stone. Jadi kita sudah menggunakan PMB, kita menggunakan juga selulose, nanti juga menggunakan filler. Fillernya rencana kita gunakan limestone atau kapur. Kalau AC binder dan AC base kita gunakan pen 60-70 biasa. Jadi yang kita lakukan aspal pertama itu adalah service road. Ini menggunakan AC binder saja, satu lapis. Lalu kita aspal run off yang kita lakukan duluan. Setelah itu kita lakukan aspal run off ini lakukan AC base dan AC binder. Lalu kita lakukan di track lane, verge dan pit lane. Itu untuk AC base dan AC binder. Lalu kita coba lakukan aspal run off dulu untuk pelapis wearingnya. Itu kita kerjakan di aspal run off dulu, baru nanti setelah itu masuk ke track lane, verge dan pit lane. Karena tidak diperbolehkan ada cold join secara longitudinal, maka kami harus menggunakan minimal 4 paver. Jadi 4 paver yang akan bergerak bersama pada saat join antara pit lane dengan track lane, dan kami akan menggunakan 3 paver pada saat mengaspal track lane. Jadi untuk sambungan longitudinalnya itu harus hot join. Nah, untuk sambungan transversalnya ataupun crossingnya, itu untuk yang wearing itu kita coba sepanjang mungkin. Untuk yang base dan binder itu juga bisa ditentukan tempatnya, tapi paling tidak pada posisi lokasi hard braking, sehingga menghindari bumpy yang mungkin terjadi di sambungan. Tapi kita memang targetnya tidak ada bumpy di manapun, tapi itu untuk menghindari saja, karena hard braking itu pasti dia posisinya pas lagi ngerem, sehingga butuh smooth yang cukup bagus. Di track lane itu tidak diperkenankan menggunakan multiple AMP. Jadi awalnya teman-teman PP itu mau bawa 4 AMP kapasitas 100 ton. Pada saat kita lapor FAM dengan tegas menyatakan bahwa ini tidak boleh. Untuk track lane harus menggunakan 1 AMP untuk menjaga homogenitas dari aspal yang kita laying di track lane. Sehingga akhirnya teman-teman PP mengganti AMP yang akan mereka bawa menjadi AMP dengan merek Lintec tipe CSD 3000, kapasitasnya 240 ton per jam.